sumpah sus, tadi. Ashanti yang biasa riang, Ashanti yang biasa tampil energik dan kuat, tiba-tiba terpasung lemas dengan perasaan takut bercampur ngeri saat hendak bertemu dengan jarum suntik. Inilah momen paling ditakutkan istri Anang Hermansyah setelah sekian lama tak bersentuhan dengan jarum suntik. Tapi apa boleh buat, suka tak suka Ashanti harus diinfus untuk jalani operasi pengangkatan KB spiral. Hari ini udah siap mau dibius. Aku deg-degan banget sih karena memang jadi aku tuh pakai spiral udah harusnya batasnya 5 tahun, ini udah mau tahun ke-7. Nah, spiral merek aku tuh bukan melainkan merek ini hanya boleh 5 tahun, cuma aku kelamaan jadi benangnya tuh udah gak kelihatan. Dokter mau ambil tuh pasti sakit banget, jadi dokter menyarankan untuk tindakan dibius dulu biar akunya gak kesakitan, diambil. Aduh, aku deg-degan banget kalau dibius. Antara nyeri sakit dan takut, perasaan Ashanti bercampur aduk. Wajahnya pucat, sedikit bercampur keringat dingin. Sementara degup hatinya semakin kencang berdetak menahan perih yang amat pedih akibat alat kontrasepsi lama yang masih bersarang di tubuhnya. Harusnya 2 tahun lalu, Ashanti gantikan KB spiral lama dengan yang jenis baru. Lantaran telah lewat tenggat waktu yang seharusnya 5 tahun menjadi 7 tahun. Karena aku nggak mau hamil lagi juga kan, maksudnya menjaga, jadi harus dipasangin lagi yang baru. Cuma aku pasangnya bukan yang hormonal tapi yang non hormonal, karena selama 6 tahunnya aku nggak pernah mens, tapi aku cocok gitu. Cuma aku menunggu sampai mau ganti aja yang bisa mens, karena mau ganti yang biasa, mau lihat perubahan di tubuhnya gimana, karena ini juga bertahannya 10 tahun lebih lama. Ashanti tanggung derita. Niatnya memakai KB spiral untuk menghindari kehamilan justru datangkan masalah. 7 tahun tak alami menstruasi, dikira Ashanti aman. Tak disangka, ketika kerja KB spiral usai, bahkan telah melebihi tenggat waktu, Ashanti alami pendarahan hebat. Ia terkapar lemah. Sementara usahanya untuk meredakan nyeri dengan meminum obat tak kunjung membaik. Saya lemes banget. Soalnya badannya hampir 7 tahun nggak pernah datang bulan ya. Dulu waktu masih muda pun aku datang bulan nggak pernah kayak gini, biasa aja gitu. Jadi pas kayak gini tuh sakitnya ya sampai kemana-mana, sampai ke sakit kepala, sampai ke tiba-tiba demam, tiba-tiba nggak bisa bangun. Kirain besoknya udah ternyata setiap bangun pagi masih ada gitu. Kayak ini sepanjang jalan juga untuk besi ada kasur kan. Jadi sepanjang jalan di kasur tiduran aja sampai udah nyampe Cirebon. Enak sekalinya aku ke toilet nih udah biur udah. Kalau berdiri makanya aku tiduran terus kayak orang. Cuma udah 4 hari tiduran kayak. Sebesar itukah risiko yang harus ditanggung Ashanti karena terlambat menggantikan KB spiral hormonal? Adakah dampak yang lebih mengkhawatirkan yang bisa membahayakan tubuh Ashanti? Lantas bagaimana pandangan medis mengenai kondisi yang dihadapi Ashanti saat ini? Penggunaan spiral yang hormonal memang ditujukan untuk menghambat atau mengurangi hormon begitu sebetulnya, atau mengcounter atau melawan efek hormon yang ada di dalam badan. Sehingga penggunaan spiral hormonal itu bisa mengurangi perdarahan menstruasinya atau mengurangi darah haidnya begitu loh. Nah, sebetulnya penggunaan spiral hormonal ini memang cuma 5 tahun aja. Kenapa? Karena setelah 5 tahun efek hormonnya udah habis gitu, udah gak ada hormonnya lagi, udah tidak memiliki manfaat hormonal lagi. Jadi udah sama seperti spiral yang biasa begitu loh. Dan rasa khawatir serta ketakutan yang hinggap di wajah Ashanti perlahan beranjak ketika proses operasi pengangkatan spiral lama dan pemasangan yang baru berhasil jalani. Nafasnya mulai diatur kembali, sementara senyumnya perlahan terbit di wajah. Ashanti lega selega-leganya. Jadi aku habis dibiusnya kayak berapa ya, setengah jam gitu. Pertama diajak ngomong gitu kayak gimana dokter Ivannya datang, tiba-tiba disuntik tuh hilang udah. Itu lama banget pemulihannya, ngigo apa. Ini bener-bener kayak tiba-tiba 15 menit setelah selesai
aku bangun, terus kok segar banget ya gitu. Terus saya bilang coba jalan, pusing nggak? Enggak. Pakai baju pusing nggak? Enggak. Ya aku biasanya puasa full 6 tahun ini. Sekarang nggak bisa full lagi karena udah ada haid sama Mirena itu 6 tahun puasa selalu full. Belajar dari Ashanti, sebaiknya pemakaian spiral yang aman dan bisa mengurangi risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Harusnya mengikuti batasan waktu penggunaannya. Kendati demikian, bukan berarti menggunakan spiral berbahaya. Bagi perempuan yang ingin menunda kehamilan, alat KB spiral bisa jadi solusinya. Lantas, bagaimanakah penggunaan KB spiral yang benar dan aman? Ya, jadi untuk yang mau berkontrasepsi, mengatur kehamilan atau merencanakan kehamilan dengan baik begitu supaya hamilnya sehat, ibunya sehat, bayinya sehat, dan rumah tangganya juga bahagia begitu. Maka spiral itu merupakan kontrasepsi pilihan karena dia nggak bikin gemuk, dia nggak berubah siklus menstruasi, dia juga low maintenance begitu, nggak perlu sering-sering dikontrol. Dan spiral itu aman begitu. Tetapi memang semua juga cocok-cocokan. Jadi pastikan bahwa kalau misalnya memang dipasang dan kalau misalnya ada keluhan, cuman tinggal datang ke dokter aja minta dicabut kok, nggak perlu repot begitu ya, nggak perlu ribet. Dan spiral itu sangat mudah pemasangannya, kadang-kadang cuma perlu waktu 2 menit sampai 5 menit saja untuk pemasangan spiral begitu. Nah, jadi mudah-mudahan untuk para perempuan, para ibu-ibu yang berencana untuk berkontrasepsi, jangan takut-takut untuk memasang spiral begitu.